Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbil alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts bil kitabil mubin al-fariq bainal huda wad dhalali wasyaqi wal yaqin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin imamil muhtadin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, ibu bapak rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengumpulkan kita. Mudah-mudahan langkah kaki kita, pengorbanan waktu dan tenaga kita menjadi investasi kebaikan yang insyaAllah akan kita nikmati nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang Nabi SAW janjikan dalam beberapa hadisnya tentang keutamaan berjalan menuju masjid di waktu gelap, saya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Siapa yang subuhnya jamaahan, maka seakan-akan mendapatkan atau melakukan sholat malam sepenuh malamnya, dari mulai awal malam sampai akhir malam, diibaratkan seperti kita sholat jamaah subuh, seakan-akan seperti itu. Ibu bapak rahimakumullah, kalau kebiasaan kita ketika berjumpa dengan satu dan yang lainnya, ketika ditanya apa kabar, bagaimana kabarnya, biasanya jawabannya menyesuaikan dengan kebiasaan yang kita tanya. Yang suka ikut pelatihan-pelatihan motivasi bisnis dan lain sebagainya, kalau ditanya apa kabarnya, biasanya jawabannya teh dahsyat, luar biasa gitu ya. Oh inilah gitu ya, semangat terus gitu. Oh jemaah ada yang ibu pengawasan gitu, biasanya apa kabarnya bu, alhamdulillah luar biasa, Allahu akbar lah gitu ya. Beda-beda. Ada yang biasa juga apa kabarnya, gitu ini. Ada yang gitu macam-macam. Ngambang gitu lagi. Nah, tapi ketika ditanya bagaimana kabar keimanan kita hari ini, nah, tuh kadang kita rada gagap untuk menjawabnya. Mu'az bin Jabal, salah seorang sahabat Nabi SAW, ketika ditanya oleh Nabi SAW, kaifa asbahta, bagaimana kondisi harimu hari ini, bagaimana kabarmu hari ini, Mu'az yakin betul pak bu, dia jawab asbahtu mu'minan haqqa gitu. Saya alhamdulillah ya Nabi sedang berada dalam keimanan yang sebenar-benar keimanan. Ada tuh pede kita kalau ngomong-ngomong gitu sih, dan kelihatan juga kayak sombong kalau misalnya ditanya. Pak RW nanya misalnya, gimana kabarnya? Saya berada dalam keimanan yang sebenar-benar keimanan gitu. Ibu-ibu yang lain saya bapak itu. Beda lah kalau kita mungkin kultur ya. Tapi ketika Nabi SAW nanya lagi tuh, apa tanda-tandanya berani menyebutkan mukminan haqqo gitu, berada dalam keimanan yang sebenar-benar keimanan tuh. Kata Mu'az, saya menjalani hari seakan-akan kematian membayangi saya setiap harinya, semakin dekat dengan kematian. Jadi cita-cita, ambisinya tidak ada yang lain kecuali bagaimana pulang kepada Allah dalam keadaan yang sebenar-benarnya, sebaik-baiknya, mengakhiri kehidupan dengan cara yang terbaik. Kemudian saya melihat seakan-akan surga dan neraka begitu dekat, sehingga kelalaian sedikit pun, kemaksiatan sedikit pun bisa menjerumuskan seseorang yang awalnya bisa jadi orang-orang melihat sebagai orang yang baik, tapi ujung dari kehidupannya kemaksiatan. Auzubillah min dzalik. Karena Nabi SAW juga mengatakan kepada kita dalam sabdanya, ada orang yang seakan-akan dia ahlul jannah, penghuni surga, kebaikannya, amalan-amalannya dan lain sebagainya. Kemudian jelang kematiannya dia melakukan kemaksiatan, lalu kemudian saat itulah Allah mencabut nyawanya, su'ul khatimah.
Jadi seakan-akan awalnya dia tidak lagi berjarak dengan surga kecuali satu anak panah gitu. Lalu kemudian kematian menyambutnya dengan cara yang tidak sesuai dengan harapannya, su'ul khatimah. Ada orang yang nampak dekat dengan neraka karena kehidupan kesehariannya, tapi kemudian di penghujung kehidupannya Allah berikan hidayah, lalu kemudian dia bertaubat dengan sebenar-benar taubat, lalu kemudian pulang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik keadaan. Bapak Ibu rahimakumullah, karena itu kita tidak boleh memberikan label-label kepada orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Dia mah penghuni neraka, dia mah ahli surga. Karena kita tidak pernah tahu ujung dari kehidupannya. Dan bahasan kita di pagi hari ini menyambung dengan bahasan yang sebelumnya tentang bulan kemarin tentang kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana cemburunya Allah melihat hambanya bermaksiat kepadanya. Maka insyaallah bagian kita hari ini tentang bagaimana tadabbur kita tentang karakter-karakter hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karakter ibadur rahman dalam surat Al-Furqan ayat 63 sampai selesai. Wa ibadur rahman. Bapak Ibu rahimakumullah, ibad, kalimat ibad, hamba, dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dengan cara yang berbeda. Dalam surat Fatir misalnya ayat 35 Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut pada Allah adalah ibadihil ulama, hamba-hamba kami dari mereka yang alim, yang senantiasa belajar terus akan ilmu agama ini. Dalam ayat yang sebelumnya, ayat 32-nya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana ibad itu, hamba itu seakan-akan diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Qur'annya. Tsumma awrathna alladziina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Qur'an ini kepada hamba-hamba kami. Bahasa Allah itu diwariskan. Sejauh mana hamba itu berinteraksi dengan Al-Quran, sejauh itu pula lah kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 golongan dalam ayat berikutnya, kalimat berikutnya itu terkait dengan mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Tsumma awrathna alladziina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi. Di antara mereka ada yang zalim kepada dirinya, enggak mau berinteraksi dengan Al-Quran kecuali hanya beberapa saat saja, meninggalkan Al-Quran. Kalau bahasa dalam surat Al-Furqan ayat 25 itu, wa qala an-nabi ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Jadi Nabi mengadu ke Allah Subhanahu wa taala tentang perilaku umatnya. Wa qala nabi ya rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu, sesungguhnya di antara kaumku ada yang menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang mahjura, ditinggalkan, tidak dilihat, nggak pernah disentuh kecuali pas momen-momen tertentu saja, nikahan atau kematian dan lain sebagainya. Zalimul li nafsi, ada yang pertengahan, berinteraksi dengan Al-Quran tapi juga intens juga dalam maksiat. Ada yang sabiqun bil khairat, mereka yang bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala terbaik untuk kampung akhiratnya. Tapi kalimat berikutnya teh biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Bu, kita bisa melakukan banyak amal-amal kebaikan teh tidak terlepas dari biiznillah. Allah izinkan kita, Allah berikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dalam surat Al-Fajr yang ayat terakhir, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku. Ini unik ya Pak. Kalau pembahasan
Allah Subhanahu wa taala, fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Tidak masuklah ke dalam surgaku sebagai hamba-hambaku, enggak begitu ya. Jadi kedudukan hamba, sebenar-benar hamba itu tinggi sekali kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyifatkan hamba ini kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj. Allah memberikan kalimat pengganti untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan bi 'abdihi, hambanya. Sebagai bentuk kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, kecintaan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata Bapak Ibu rahimakumullah, dalam ayat yang lain kepada orang-orang yang berbuat maksiat yang jauh dari Allah, kalimatnya pun sama, Pak. Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, yang terus-menerus bermaksiat, yang terus menunda-nunda taubat. Kalimatnya tetap, Pak. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Kalimatnya tetap memakai hamba. Jadi tidak langsung Allah menuduh, wahai orang-orang yang pezina, yang melakukan kemaksiatan, yang itu, yang ini, enggak. Kalimatnya tetap ada nilai kemuliaan di sana. Padahal hambanya itu berbuat dosa, berbuat maksiat di hadapannya, sepengetahuannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih memanggilnya dengan penuh kelembutan gitu. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan ayat yang kita bahas pagi ini, wa ibadur rahman, hamba yang dicintai Allah Ar-Rahman. Nah, ada beberapa karakteristiknya Bapak Ibu rahimakumullah, dan dalam ayat 64-nya 63, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mereka yang berjalan di muka bumi haunan, yang penuh kerendahan hati. Bukan jalannya teh letoy, pelan, calei gitu, tidak begitu. Karena ada di zaman Umar bin Khattab ada pemuda seger badannya, tapi jalannya dilambat-lambatkan ini. Taruh baik gitu. Ketika ditanya oleh Umar, kenapa kau melakukan seperti itu? Dia kemudian mengatakan, saya zuhud ya Umar. Saya mengambil secukupnya dari dunia dan fokus untuk akhirat saya. Lalu kemudian Umar menepuk dadanya dengan kuat. Zuhud itu di sini, di hati nurani, bukan dalam tampilan-tampilan fisik. Karena fisik mah, tampilan fisik bisa menipu. Makanya Nabi SAW mengatakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah mah enggak lihat bagaimana rupa kalian, tidak melihat pakaian yang kalian kenakan, walakin yanzuru ila qulubikum. Allah melihat hati dan amal kita. Kalau kita bangun tidur, Pak, kemudian ada tamu penting pisannya, kan nggak mungkin kita bangun langsung menghadap tamu tersebut. Setidaknya kita berseka dulu, bersih-bersih dulu gitu, pakai minyak wangi, karena yang kita hadapi adalah orang yang penting bagi kita. Apalagi ibu-ibu barangkali ada tidak ujuk-ujuk lah bangun langsung ketemuan. Yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa pandang dari hambanya adalah hatinya. Maka naif kalau seorang hamba lebih memprioritaskan tampilan fisiknya dibanding dia mempercantik suasana hatinya atau keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Haunan, kerendahan hati, yang namanya juga rendah hati, bukan rendah diri ya, Pak. Di sini ada orang yang memang tampilannya tegeg gitu ya. Seperti kelihatan nggak sopan karena memang misalnya karakternya begitu, datang dari daerah seberang yang panas, yang kan cuaca lingkungan itu membentuk karakter seorang. Bahasa sosial di pasar dengan bahasa sosial di masjid kan berbeda nih.
intensitas suaranya dan lain sebagainya. Nah, hamba yang cintai Allah tuh yamshuna 'alal ardi haunan, berjalan dengan rendah hati. Karena ada juga berjalan dengan penuh kesombongan. Abu Ubaidah bin Jarrah ketika dalam pertempuran, akan terjadi pertempuran, beliau berjalan dengan orang maka kelihatan sombongnya, congkak dan angkuh, nanti kelihatan lebih. Kalau kita merada enggang, tangannya gitu. Berjalan dengan seperti itu. Dan ketika dikomplain, kata Nabi SAW, ini dalam pertempuran, supaya bisa say war lah ke musuh. Dan hanya dalam pertempuran itu yang dibolehkan. Dalam aktivitas keseharian mah biasa saja. Berjalan dengan penuh kerendahan hatian. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan ketika berjumpa dengan orang yang bodoh, yang jahil, yang kalau sekarang netizen julid gitu, yang nyinyir setiap mengomentari terus apa yang kita lakukan dengan nada yang negatif, qalu salama, mereka menjawabnya dengan penuh keselamatan, maksudnya dengan kebaikan. Bapak Ibu rahimakumullah, ini menandakan bagaimana kita memanage suasana hati kita. Nah, kita punya ruang, barangkali ruang untuk memberikan reaksi terbaik ketika ada situasi, ungkapan atau perilaku orang lain kepada kita. Kalau misalnya kita lagi jalan, kemudian tiba-tiba ada yang ngomong, "Hei monyet," misalnya nih, itu kan beberapa waktu, sesaat barangkali kita bisa memutuskan ini harus marah atau menganggap angin lalu, karena misalnya yang ngomongnya juga tidak lebih waras dibanding ucapannya misalnya. Ada ruang untuk kita menentukan respon terbaik. Nabi SAW Pak mau ke masjid, diludahi. Ketika di Makkah, zaman dakwah di Makkah, diludahi. Marah kan Nabi? Secara fitrah mah barangkali ada sedikit, tapi kemampuan untuk memanage emosinya jauh lebih besar. Jadi Nabi biasa aja. Besoknya jalan sana, jalan di tempat yang sama, diludahi, berulang setiap hari. Satu saat ketika jalan tidak ada yang meludahi, tumben lah mesti. Kemudian usai pulang dari Masjidil Haram tanya cari kabar, rupanya sedang sakit. Nabi yang pertama untuk menjenguknya. Jadi kemampuan yang, makanya tidak hanya kita yang memujinya, Allah langsung memuji Nabi SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang sangat azim. Itu bagian dari asma Allah, sangat mulia. Jadi Allah yang langsung memuji Nabi SAW. Nah, kalau kita mah diludahi 1, 2, 3 kali, kemudian nggak ada yang meludahi, ada informasi di WhatsApp grup misalnya, "Oh si bapak itu parah, stroke misalnya, komplikasi, masuk UGD," gitu. Jika nanti kita balas pakai caps lock, amin, gitu. Mau puas gitu, asa ada yang nolongin lah itu ya, dari perilaku orang gitu. Respon terbaik gampang Pak Ari diobrolkan namanya, tapi ini ya melakoninya yang kemudian tidak semudah diobrolkan. Makanya di ujung dari karakter ibadur rahman ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi yang luar biasa. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka lah yang diberikan balasan dengan tempat terbaik. Jadi disambut nanti kelak di surga kayak ucapan selamat datang gitu. Kan kalau misalnya Bapak ke masjid, kemudian ada bentangan spanduk dari mulai ujung lapang sampai sini, misalnya Pak Asep ya, "Selamat datang Pak Asep di Masjid Taman Mutiara," gitu. Padahal biasa kita mah di masjid ya, tapi begitu dengar Pak selamat datang ini, ada kebahagiaan, diangken di kita tuh ya. Nah, orang-orang yang karakter ibadur rahman ini, salah satunya Allah berikan sambutan terbaik. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Tapi kalimatnya teh bima sabaru. Mereka sabar dengan itu. Karena itu
dalam karakter-karakter ibadur rahman ini kita bisa memilih satu karakter, lalu kemudian kita sabar dengan karakter itu sampai kita meninggal, sampai kita dipanggil Allah. Karena tidak mungkin kita bisa memiliki seluruh karakter-karakternya karena keterbatasan diri kita. Jadi kira-kira di antara ibadur rahman ini, saya mau mengambil ini dan doa ke Allah mudah-mudahan diberikan istiqomahan dalam satu karakter itu sampai kita jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang ini yang rada mudah mah, ini betulnya jalan dengan rendah hati gitu. Jalan dengan rendah. Tapi kan yang paling tahu tentang suasana hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa dalam pembahasan buku-buku hadis bahasan tentang niat, ikhlas itu di awal pembahasan, karena memang ini yang jadi landasan amal diterima atau tidaknya. Karena kita berhadapan dengan Allah yang maha mengetahui segala isi hati dan pikiran kita, terbetik dalam hati, dalam pikiran, Allah tahu itu. Kita berinteraksi bukan dengan sesama manusia yang barangkali dalam hati kita, apa suasana hati kita bisa kita sembunyikan lewat ekspresi wajah kita. Orang nggak tahu kita lagi sebel sama orang itu misalnya, biasa saja berinteraksi, padahal hati kita mau gitu ya. Ini mau kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui hati dan pikiran kita. Bapak Ibu rahimakumullah. Karakter kedua, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Mereka yang menghabiskan malamnya untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan sujud dan berdiri, menghabiskan malamnya dengan keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau malam seluruhnya dari mulai awal malam maghriban sampai jelang fajar gitu, berat Pak sepertinya. Dan kita pun punya keterbatasan. Jika Utsman bin Affan pernah sholat witir 1 rakaat, beliau sholat witir 1 rakaat, dalam 1 rakaat beliau khatamkan Quran 1 rakaat witir. Dan kemudian kita berusaha untuk menirunya, berat Pak. Baru baca berapa juz sudah godaannya luar biasa. Tapi ada orang-orang yang memilih dari karakter-karakter ibadur rahman itu, inilah karakternya, dan kemudian berusaha untuk istiqomah. Dalam ayat yang lain Nabi Allah Subhanahu wa taala gambarkan tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Ini pinggang mereka jauh dari tempat tidurnya. Maksudnya tidurnya sedikit, banyak bangunnya, beda dikit dengan kita, sedikit-sedikit tidur. Sedikit tidurnya, sedikit istirahatnya. Dalam ayat yang lain, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka mengisi malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang mustajab. Dalam hadis qudsi digambarkan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Allah turun Pak ke langit dunia. Bagaimana turunnya? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas Allah datang menjumpai hamba-hambanya sampai 1/3 malam terakhir. Yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa thuluthil lailil akhir. Apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala? Fayaqul, Allah kemudian bersabda, wa may yad'uni fa astajibalah. Siapa yang saat itu berdoa, pasti kami perkenankan doanya, pasti diijabah. Wa may yas'aluni fa a'tiyah. Siapa yang meminta, pasti, kalimatnya itu fa a'tiyah, pasti bakal dituruti permintaannya. Wa may yaghfiruni fa aghfirullah. Siapa yang mohon ampun, pasti akan diampuni. Dan itu terjadi terus sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya sampai hari kiamat. Kan kalau di masyarakat mah, yang miskin, yang tidak berpunya, dia datang ke yang kaya, yang dermawan untuk meminta bantuan. Yang tidak tahu datang ke yang pintar untuk mendapatkan datang duluan ke Nabi, lalu kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya serahkan setengah dari aset yang saya miliki kepadamu, setengahnya. Kemudian datang Abu Bakar,
dan kemudian mengatakan, ya Rasulullah, seluruhnya saya berikan. Aduh, berat ya. Tapi ketika Nabi mengatakan, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, saya meninggalkan untuk keluarga saya Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu rahimakumullah, ini tidak boleh kita pahami letterlek ya. Karena kemampuan bisnis Abu Bakar itu luar biasa, Pak. Jadi beliau tahu betul, maksudnya tidak kosong ketika memberikan seluruhnya itu. Karena dengan kemampuan yang dimilikinya, beliau bisa mendapatkan kembali aset tersebut dengan usaha yang dilakukannya. Itu bisnis unggul lah. Itu bukan kategori nekat bilang gitu. Kita memberikan seluruhnya, lalu kemudian keluarga kita jadi terlantar. Dalam satu waktu lagi, Nabi kemudian usai salat jamaah tuh nanya, siapa yang hari ini salat malam? Ngeracung semuanya. Abu Bakar ngacung. Siapa yang hari ini telah menjenguk orang yang sakit? Ini kan waktu subuh ya. Siapa yang sakit waktu subuh? Kita nggak tahu. Kecuali di WhatsApp grup ada, bapak ini sedang sakit. Nah, pas perjalanan menuju menuju masjid kita mampir dulu menjenguk. Tapi kan jarang yang seperti itu. Abu Bakar tetap ngacung. Siapa yang hari ini? Setiap amal kebaikan Nabi SAW ucapkan, siapa yang sudah melakukan ini, Abu Bakar ngacung. Ngacung lagi. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, perlombaan kepada akhirat itu melapangkan. Kita udah selesai nih Iqra 3, si bapak itu udah Iqra 5 misalnya, udah berani jadi imam, gitu ya. Aduh, padahal satu liting dengan kita pas Iqra 1. Kenapa dia jadi berani jadi imam? Berlomba dalam bab akhirat itu melapangkan insyaallah. Ayat berikutnya, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Mereka yang tidak melakukan syirik, mereka yang tidak membunuh kecuali apa yang sudah Allah haram, yang membunuh orang tanpa alasan yang hak gitu, dan tidak berzina. Ini dimasukkan ke dalam grup dosa-dosa besar ya. Tapi bukan berarti itu batas segalanya. Kalau sudah melakukan itu kemudian tidak ada lagi tempat untuk kembali. Karena di ayat berikutnya, illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan. Mereka yang kembali kepada Allah, bertaubat, beriman kepada Allah dan melakukan amal soleh sebagai pengganti dari keburukan yang pernah dilakukannya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, bersaing kita, kalau kita nggak bisa bersaing dengan orang-orang yang saleh, dengan saum Dawudnya, dan saum sunnahnya, yang dengan tilawah Qur'annya, yang seminggu sekali khatam Qur'an, yang sedekahnya mewah gitu, gaya kehidupannya sederhana tapi sedekahnya mewah, kita nggak bisa bersaing dengan orang-orang saleh itu. Setidaknya kita bersaing dalam bab taubat dengan para pendosa. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tahu betul hambanya tidak akan kuat menanggung siksa neraka. Allah mah tahu betul kemampuan kita. Makanya pintu taubat itu dibuka selebar-lebarnya. Dalam hadis digambarkan Allah membuka pintu taubat di waktu malam agar kembali orang-orang yang berbuat dosa di waktu siang. Dan Allah buka pintu taubat di waktu siang agar kembali orang-orang yang berdosa di waktu malam. Dan itu terus-menerus berlangsung sampai nyawa di tenggorokan, sampai jelang sakaratul mautnya. Kalau misalnya ini malah lebih mudah mudah-mudahan jalan taubat inilah yang kemudian kita ambil istiqomah di dalamnya, berusaha mentaubati apa yang kemudian yang telah berlalu. Bapak Ibu rahimakumullah, Sufyan Ats-Tsauri pernah bertanya kepada seorang, ketika beliau bertanya usianya udah berapa, kemudian orang itu mengatakan 60 tahun. Berarti sudah 60 tahun engkau berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan dipertanggungjawabkan usia tersebut. Laki-laki itu kemudian mengatakan, kalau begitu bagaimana dengan amal-amal dulu sebelum suka ikut taklim, sebelum amal-amal buruk gitu. Maka ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan di akhir, Allah hapuskan yang lalu-lalunya teh ini. Dilupakan sama Allah teh,
bagian dari uzur yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menggantinya dengan amal-amal terbaik. Wa man taba wa 'amila shalihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah ganti keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan itu dengan kebaikan-kebaikan insyaallah. Berikutnya walladzina la yashhaduna zur, tidak bersumpah dengan sumpah palsu, jadi saksi palsu. Berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Wa idza marru bil lagwi marru kirama, dan ketika ada orang-orang teman-teman yang mengajak kepada hal-hal yang tidak berfaedah, dia kemudian berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Ini kaitannya dengan milih-milih teman, Pak, Bu. Milih-milih lingkungan. Karena setiap kita anak dari lingkungannya. Kuat pisan pengaruh lingkungan itu kepada kita. Saya aja di masjid di dekat rumah tuh mulai termotivasi saum sunnah teh, karena beberapa yang di sana teh rajin, Pak, saumnya teh. Jadi suka malu gitu kalau maghriban kemudian ngarumpul bawa korma, bawa ini sekedar untuk berbuka gitu, iftar. Hanya 3-4 orang gitu. Tapi kalau rutin kita lihat lagi kan malu lah gitu. Belajar sedikit-sedikit. Ya kalau istiqomah masih jauh, tapi masih sedikit-sedikit belajar. Teman itu saling pengaruhi. Dan makanya ada komunitas tahajud call ya dulu mah ya. Diteleponan Pak satu-satu, tahajud. Bukan modus ya pendekatannya. Tahajud, komunitas sedekah, komunitas itu, komunitas ini. Supaya apa? Saling menguatkan. Komunitas Iqra misalnya teh. Ya, usia kita misalnya tapi belum lancar baca Al-Qur'an, gabung Pak dengan komunitas itu. Supaya atau bangun komunitas sendiri supaya kita nggak malu. Kadang ego kita kan suka muncul ya, kalau usia sudah seperti ini tapi baca Quran belum lancar. Kadang malu kita untuk belajar nanti. Tapi kalau bareng-bareng Pak, insya Allah ya, satu angkatan seperti di masjid ada kawan Pak, itu mau grup manula kumpul Pak, tapi belajar Iqra ya. Jadi aba atata gitu kita tarik ini. Tapi khusus waktunya pada Isya, jadi supaya yang anak-anak udah pada pulang, ibu-ibu juga tidak melihat gitu. Marwah. Tapi subhanallah Pak, di sedikit demi sedikit gitu. Dan kalau lihat ganjarannya mau luar biasa. Yang terbata-bata baca Quran kata Nabi, falahu ajrani, 2 pahala nanti Pak. Pahala membaca dan pahala berusaha gitu. Itu baca kayak bismillahirrahmanirrahim, falahu ajrani, 2 pahalanya Pak. 2 pahalanya. Nabi tidak tidak kemudian ngebully gitu ya. Usia udah gini baru belajar Quran, enggak Pak. Dimotivasi, 2 pahalanya teh. Pahala berusaha, pahala membacanya sendiri. 1 huruf 10 kebaikan Pak. Enggak tanggung-tanggung. Kita baru baca bismillahirrahmanirrahim, 190 kebaikan, 19 huruf ya, 190 kebaikan. 1 ain, 1 juz khatam, subhanallah. Makanya dalam hadis itu ketika ada orang yang mengkhatamkan Quran, digambarkan ribuan malaikat itu hadir untuk mendoakan. Kemarin tahadus ada teman Pak, anaknya baru selesai di kelas 3 SMA, selesai hafalan Quran itu 30 juz. Dicerita kemana-mana nih, bangga ya. Anak pertama sudah selesai juga, anak keduanya gitu, anak yang ketiga udah 15 juz SMP kelas 2. Saya kan nanya, ente berapa ya? Di jumlah-jumlah kan sih namanya 75 juz gitu. Anak pertama, kedua, ketiga gitu. Bapaknya namanya kieu cenah gitu. Ribuan malaikat Pak pas khataman itu. Makanya dulu ada program di masjid saya tuh khataman berjamaah Ustaz. Jadi 30 orang ataupun 50 orang atau 60 orang misalnya teh khataman jamaah, bagi-bagi Pak. Jadi ada yang setengah juz, ada yang 1 juz gitu. Baca bareng-bareng. Bareng-bareng baca. Nah, berkahnya lah insya Allah. Jadi baca dalam waktu yang sama, kemudian setelah itu baca doa khatam Quran, doa gitu. Karena luar biasa Pak.
Ibu rahimakumullah, teman itu, komunitas itu luar biasa, saling menguatkan, saling mengingatkan. Makanya saya kurang tahu apakah ini hadis Nabi SAW atau bukan nih. Teman itu bisa memberikan syafaat, Pak. Jadi kebersamaan itu sesuatu yang membahagiakan. Makanya di akhirat itu kalau kita masuk surga, selalu ada yang kurang kalau keluarga kita, teman kita nggak bareng masuk surga dengan kita. Dan karunia Allah Subhanahu Wa Taala, wabil khusus untuk keluarga, Pak. Kalau kita misalnya ya ibadah kita masih seperti ini, tapi alhamdulillah anak kita mau luar biasa, Pak. Tahajudnya terjaga, baca Qurannya bagus, amal-amalnya luar biasa. Ketika meninggal, digambarkan dalam tafsir Ibnu Katsir itu, bisa jadi kedudukan di surganya teh beda, Pak. Bapaknya dengan anaknya. Anaknya lebih tinggi kalau hotel misalnya kita cuma tingkat 1, dia udah tingkat 7 misalnya. Nah, karunia Allah Subhanahu Wa Taala karena garis keturunan darah, kemudian ada persaudaraan juga, itu Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan, berikan karunia sehingga yang lantai 1 ini bisa gabung dengan lantai 7. Padahal amalnya masih sedikit, tapi anaknya luar biasa tuh. Bisa Allah kumpulkan dengan keluarganya. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Digabungkan dengan orang tuanya, Pak. Jadi kadang saya suka melintas lah ingatan tuh peperiheun orang tuanya segitu-gitu adanya itu, pemahaman agamanya sebegitu. Maka kitanya sebagai anak yang berusaha bersungguh-sungguh, Pak, supaya setidaknya mengangkat derajatnya. Jangankan cuma itu, Pak, doa anak ke orang tuanya saja. Dalam Adabul Mufrad Imam Bukhari menggambarkan bagaimana mayat itu, bukan mayat ya, ruh orang tua itu diangkat ke derajat yang tinggi sampai bertanya, ada apa ini? Kemudian dikatakan kepada orang ini, anakmu sedang mendoakanmu, meminta ampun untukmu, maka kemuliaan luar biasa. Bapak Ibu rahimakumullah, komunitas teman kita harus pandai-pandai memilih komunitas. Kalau komunitas motor, komunitas mobil itu kan breng kemana gitu ya, lebih banyak misalnya reunian atau istilah haul atau istilah ulang tahun komunitas, rame gitu ya. Seperti itu. Kenapa kita juga tidak bangun komunitas kebersamaan supaya jangan sampai ada yang tertinggal. Karena sebenar-benar perpisahan itu kalau ada yang satu di antara kita yang masuk surga, yang lain ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Nafsi mah nanti di akhirat, Pak. Di dunia mah kita harus saling ingatkan. Surga teh luas sekali. Jangan kita merasa klaim coupling surga, yang lain mah nggak boleh masuk surga. Enggak, luas, terlalu luas surga itu. Nggak harus banyak kita ajak sebanyak mungkin orang tuh. Ada teman saya, Pak, dia ngasih hadiah ke adik mentornya itu waktu SMP, Murattal Quran juz 30, Syekh Al-Ghamidi dikasih itu. Nah, beberapa tahun kemudian, ini teman cerita, beberapa tahun kemudian, bukan beberapa tahun ya, enggak, di SMP, SMA, kuliah tingkat akhir, ya 10 tahunan lah, ketemu lagi, Pak, sudah jadi hafidz Quran, bacaannya bagus seperti Syekh Al-Ghamidi. Nah, cerita pertama kali tertarik dengan Al-Quran itu ketika dikasih kaset dulu, kaset yang sudah kapumuri oleh kakak pembinanya, mentornya itu dikasih kaset itu, pas disetel jatuh cinta, akhirnya belajar sampai jadi hafidz Quran. Kita mah nggak pernah tahu, Pak, pada kebaikan apa yang bisa merubah orang lain teh. Dan itu pahalanya ngalir terus. Setiap bacaan Quran yang dia baca dapat tuh pahalanya tuh. Subhanallah, pahala amal jariyah tuh. Walladzina yaquluna walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa 'umyana. Orang-orang yang kalau diingatkan, diberikan peringatan dengan Al-Qur'an, dengan ayat Allah teh, tidak menutup telinganya. Sami'na wa ata'na, mendengar dan kemudian taat. Kan ada yang berusaha istilahnya mendalili amal nih. Bukan amal yang harus ada dalilnya, tapi dicari-cari supaya sesuai dengan dalil amal yang tersebut.
Terakhir, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang yang mengatakan, yang berdoa pada Allah. Jadi ada dua doa di sini. Doa yang pertama minta dijauhkan dari neraka, yang otomatis minta ke Allah untuk masuk dalam surga. Doa yang kedua dari ibadur rahman itu, orang-orang yang senantiasa berdoa untuk keluarganya. Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah berikan kepada kami pasangan kami dan keturunan kami agar menjadi qurrata a'yun, mata, penyenang mata. Orang Arab itu dulu Pak, kalau badai kemudian mereka berlindung dari badai, terlindungi gitu. Setelah badai itu bahasanya qurrat, adem matanya tuh, tenang mata. Di luar gemuruh ya, panas, pasir dan lain sebagainya. Gitu masuk di dalam terlindung, tenang matanya, sejuk pandangannya tuh. Nah, kita ingin pasangan kita, anak keturunan kita menjadi penyejuk mata kita. Penyejuk mata kita. Pak Ibu rahimakumullah, ini tarbiyah pendidikan keluarga menjadi sebuah hal yang sangat penting. Dan jujur Pak, nggak mudah ini teh, nggak mudah. Saya kalau ngomong di sini, orang lain nganggap saya ustaz Pak. Tapi kalau di rumah istri udah tahu kebiasaan saya. Buruknya di mana, baiknya di mana. Kadang ada ya sok ngebalik-balikin teh ya, gitu. Gampang ngomong di hadapan orang-orang, tapi ke pasangan kita, subhanallah, perjuangan tersendiri gitu lah. Pernah tuh waktu ceramah tentang rumah tangga Nabi begini, komentarnya kan gitu enak di rumah teh. Coba kalau dipraktekkan gitu. Asli. Makanya tidak dibawa kalau ceramah teh. Kalimatnya teh enakan gitu, tapi aduh ngejelebnya teh. Nah ini bawa keluarga. Ada orang yang ramah di luar, tapi di keluarga kayak siaga satu gitu, darurat militer gitu. Diam-diam bahasanya instruksi ke keluarga teh gitu. Ada yang gitu Pak. Makanya Nabi SAW mengatakan khairukum li ahli, sebaik-baik kalian yang paling baik dengan keluarganya. Makanya Pak harus diupdate ya, peta kasih kita dengan pasangan teh Pak. Harus diupdate terus-terusan. Kalau GPS mah ya. Kalau ditanyakan ke ibu misalnya, Bu, apa kira-kira masakan kesukaan Bapak? Sop kaki, misalnya gitu. Tanya ke Bapak, Pak, bener Pak sop kaki? Iraha teuing eta mah atuh. Dulu itu pas lagi sehat-sehatnya ayeuna mau sam uraha pantangan terus eta mah gitu. Nah, berarti ada yang belum diupdate Pak. Kayak kita kalau ke Jakarta atau ke Jogja tahun 80-an Pak. Kemudian dengan sekarang kan beda Pak. Dulu mah sawah, sekarang bangunan, dulu mah itu. Maka harus diupdate terus Pak. Peta jalan menuju hati pasangan kita teh. Dan Nabi SAW mengatakan begitu. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian lah yang paling baik dengan keluarganya. Nabi jahit sendiri Pak baju yang sobeknya. Sendal yang putus dijahit sendiri Nabi SAW teh. Kadang lomba lari dengan istrinya, dengan Aisyah tuh. Satu saat Nabi menang, di lain waktu Nabi yang kalah. Jadi posisinya sama. Jadi kita harus memberikan apresiasi gitu. Jadi tidak ada yang merasa dikalahkan gitu. Kalau lihat sekarang misalnya Ustaz Farhan lagi lari-lari di lapangan gitu. Romantis Pak Nabi SAW. Tapi ya itu kita juga masih mungkin kultur, mungkin belajar dan lain sebagainya lah. Tapi ala kulli hal ini keluarga kita nih intinya kita Pak. Baik di luar, kemudian kalau di dalamnya tidak baik itu berat Pak. Ada salah seorang ustaz terkenal Pak, anaknya narkoba anaknya itu. Beliau curhat ke Ustaz Abu Syauqi sampai nangis tuh. Sibuk di luar, di rumah terlupakan. Ada ustazahnya ribut dengan anaknya yang SMA, ributnya di mall Pak. Sampai cakar-cakaran dengan anaknya tuh, sampai jilbab ibunya ditarik dan terlepas. Padahal ustazah Pak, mengelola banyak majelis-majelis taklim. Kan sedih kita tengok. Padahal harusnya anak kita yang jadi penerus kebaikan kita teh. Sehingga kalau kita sudah tidak ada teh, pahalanya mengalir ke kita terus. Mengalir, maka butuh tarbiyatul aulad.
pendidikan ke anak, pendidikan di keluarga itu, supaya kita bisa bareng-bareng ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bapak Ibu rahimakumullah karakter-karakter ibadur rahman yang kita bisa pilah-pilah nih, dari karakter-karakter ini mana yang cocok dan barangkali bisa kita lakukan sekonsisten mungkin, istiqomah mungkin, sehingga kita berharap Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke surganya dengan amalan ini insyaallah. Demikian barangkali bisa disampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saling doakan Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesabaran, kemampuan kepada kita agar kita memiliki karakteristik ibadur rahman. Itu saja barangkali, kalau tidak ada yang ditambahkan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerahan yang barangkali kalau ada status sosial yang biasa-biasa, yang rakyat datang ke pejabat untuk meminta pertolongan, dan ini biasa, wajar gitu. Tapi ketika ada yang misalnya pejabat mau datang ke rakyat yang di bawahnya, kan jadi viral biasa namanya. Ini mah Allah Subhanahu wa taala yang serba maha turun menjumpai hamba-hambanya, turun menjumpai hamba-hambanya sambil menawarkan itu, wa may yad'uni wa may yas'aluni wa may yaghfiruni, dan semuanya akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka para pecinta Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam itu malam yang, waktu suasana malam itu suasana yang sakral. Jadi, dulu pernah ada tulisan, Pak, kutunggu di pertiga malam wahai hambaku, gitu. Kalimat itu ya bermakna hadis ini, ngambil dari inspirasi hadis ini, tapi bahasanya disesuaikan. Kalau dulu waktu PDKT baik, terus janjian dengan yang kita cintai teh, di antosnya misalnya teh, karena seneng traveling, seneng itu, seneng ini, seneng naik gunung misalnya teh, di antos di Gunung Papandayan, gitu. Informasinya teh sore, Pak, pada asar. Di antos makan malam di Papandayan, bukan Papandayan hotel, di gunung di Papandayan. Tapi cinta mah gitu tehnya, energinya besar untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh yang kita cintai. Karena bagian melakukan apa yang diinginkan oleh yang kita cintai itu bagian dari bukti kecintaan. Jadi tidak ada alasan, Pak, langsung cek itu, cek ini, siapin itu, siapin ini, berangkat langsung. Karena janji dengan yang kita cintai. Nah, demikian ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, atau hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia menantikan waktu-waktu perjumpaan ini. Di salah satu buku tentang keajaiban waktu malam, ini bukan perkataan Nabi, ulama ya, salah seorang ulama menggambarkan, wahai para pemburu bidadari, bahasanya begitu, mungkin untuk memudahkan dipahami. Wahai para pemburu bidadari, ketika malam tiba, jadi kalimatnya begitu, wahai para pemburu bidadari, saat inilah saat memberikan maharnya. Memberikan maharnya berarti kan mau jadian, mau akad lah gitu. Waktu nikahan sudah ditentukan kan nggak mungkin kita nggak bawa mahar, dan itu bagian dari salah satu rukun nikahnya, ada maharnya. Nah, malam teh saat para pecinta bidadari, bukan para pecinta bidadari, bahasanya terlalu tendensius, para pemburu bidadari untuk menyerahkan maharnya. Miss Universe, Pak, gitu, mau ketemuan dengan kita kan, kemudian kita mau harus perawatan dulu, harus itu, harus ini, harus kemudian kalau waktunya udah cukup mah diet maksimal ya, supaya pas ketemuan teh nggak mengecewakan lagi. Dan ibu bapak rahimakumullah, ya bituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Jadi menjadikan malamnya teh penuh dengan ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Kalau dalam surat Muzammil, nisfahu aw min, setengah malam atau lebih sedikit dibanding itu. Ini malah Pak, surat Muzammil itu awalnya ibadah salat malam itu diwajibkan ke Nabi SAW.
dan para sahabat sampai bengkak-bengkak kaki mereka. Lalu kemudian pada akhirnya menjadi ibadah sunnah. Tapi Nabi jaga terus ya sampai akhir hayatnya. Karena memang malam itu suasana yang berbeda, inspirasi, kelembutan hati, suasana yang kondusif lah malam itu. Renungan, muhasabah biasa nanti kan malam Pak. Jarang muhasabah yang siang-siang gitu. Misalnya dari DKM Taman Mutiara mengundang jamaah, insya Allah kita akan ada acara muhasabah awal tahun misalnya atau akhir tahun misalnya muhasabah ba'da makan siang misalnya teh. Ada kagok Pak, kondusif menanya. Bapak Ibu rahimakumullah, yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyamah. Berikutnya walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Orang-orang yang berkata, yang berdoa, Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Ya Allah, jauhkan azab jahannam dari kami, karena sesungguhnya azab itu membuat kebinasaan yang kekal. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sungguh jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Ini kalimat mustaqarra wa muqama di akhir surat Al-Furqan teh Allah Subhanahu wa taala memberikan kalimat yang sama untuk surga juga. Hasunat ulaika yujzauna ghurfatin khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Di surga pun sama. Hasunat mustaqarra wa muqama. Kebaikannya tempat sebaik-baik tempat menetap yang abadi. Bapak Ibu rahimakumullah, surga, neraka itu kan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis digambarkan Nabi SAW menganjurkan kita untuk bersungguh-sungguh meminta surga dan dijauhkan dari neraka. Dalam hadis lagi digambarkan begini, ada orang berdoa, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, 3 kali. Orang berdoa, ya Allah, aku mohon kepadamu surgamu. Maka surga itu menjawab dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah masukkan orang ini ke dalam surga. Begitupun neraka. Ada, makanya orang tua kita masukkan bagian zikir pada salatnya, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkan kami dari neraka, ya Allah masukkan kami ke dalam surga. Maka neraka pun jawab, Allahumma ajirhu minan nar, Allah ya Allah jauhkan dia dari neraka. Jadi memohon kepada Allah dengan sebenar-benar permohonan tentang surga dan neraka. Jangan kemudian, nah ini kadang ada beberapa selisih pendapat. Kan kalau kita ibadah kemudian memohon surga, seakan-akan kita minta imbalan ke Allah teh. Tidak ikhlas kita teh. Ini kalimat sepertinya benar tapi ya tidak benar gitu. Atau ungkapan salah seorang sufi perempuan, Rabi'ah Al-Adawiyah, yang ini pun masih debatable, apakah ini benar ucapan beliau atau memang ucapan yang selainnya, yang dimana beliau mengatakan, ya Allah, kalau aku beribadah kepada Engkau untuk mengharapkan surga, jauhkan surga dariku. Kalau aku beribadah kepada Engkau untuk agar dijauhkan dari api neraka, bakar aku di dalamnya. Tapi kalau aku beribadah hanya untuk Engkau, demi mencintai Engkau ya Allah, maka jangan Kau haramkan wajah kemuliaan-Mu dariku. Lalu kemudian ada orang yang mengambil hukum dari ini, sehingga tidak mau kita meminta surga dengan alasan berarti kita tidak ikhlas dalam beribadah. Bapak Ibu rahimakumullah, yang saya pahami tidak seperti itu. Karena permintaan ini pun Allah Subhanahu wa taala lugas. Dalam Al-Qur'an dijelaskan ya, hamba-hamba itu meminta kepada Allah dimasukkan dalam surga, dijauhkan dari neraka. Jadi jangan berarti ini mah nggak cocok buat saya mah, tidak ikhlas, berarti seperti pedagang yang transaksional, kita beribadah kemudian mendapatkan surga. Tidak begitu, tidak begitu. Justru Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, jiwaku jiwa perindu. Kalau dia merindukan sesuatu, dia akan berusaha sekuat kemampuan untuk mendapatkannya. Dan itu ketika beliau sedang jadi khalifah, dan tidak ada lagi yang diinginkan oleh jiwaku ini kecuali surga Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, meminta dengan sangat pada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Innaha sa'at mustaqarra wa maqama. Sungguh neraka itu seburuk-buruk tempat menetap dan kediaman. Mustaqarran itu apa ya? Sementara gitu ya. Sementara tuh, tapi kalau dalam konteksnya neraka, orang yang sedang disiksa itu Pak, dia berharap keluar dari siksaan itu. Dan ketika itu dia mendapatkan yang jauh lebih berat dibanding siksaannya. Sebagaimana di surga pun, orang ketika masuk surga ada harapan-harapan yang lain, yang harapan itu kemudian Allah berikan, Allah penuhi, dan puncaknya adalah jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali seperti ini menurutnya. Kalau kita punya rumah, Bapak Ibu di awal-awal pernikahan misalnya, alhamdulillah Allah berikan rezeki rumah tipe 21 misalnya tuh. Kan ada dalam hati kita, kayaknya kalau agak luasan dikit mungkin bisa lebih leluasa. Ada anak 1, anak 2 gitu. Kemudian alhamdulillah ada rezekinya, diperluas lagi jadi 36, diperluas lagi jadi 45, diperluas lagi. Harapan-harapan yang kemudian mendapatkan kenyataannya kan membahagiakan. Di surga yang Allah Subhanahu wa taala berikan hasunat mustaqarr wa muqama. Kebaikannya tuh, tempat kebaikannya tuh begitu, mustaqarran. Kita ada harapan lagi, dapat lagi, harapan ini dapat lagi, dan puncaknya jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karakter berikutnya kita percepati. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Kalau dia infak pertengahan, tidak memberikan seluruhnya yang membuat keluarganya jadi bermasalah, tapi tidak juga pelit terhadap infak yang atau mengeluarkan harta tersebut. Kalau Abu Bakar, Bapak Ibu rahimakumullah, ketika Nabi SAW meminta untuk infak, Abu Bakar datang lalu kemudian mengatakan, ya Rasulullah, aku serahkan seluruh dari hartaku. Ini Abu Bakar, Umar teh suka ini Pak, bersaing lah gitu ya, terhadap amal-amal. Dan kalau persaingannya terkait dengan akhirat, dan akhirat itu luas, biasanya malah melapangkan hati, membuat kita lebih bersemangat lagi. Beda dengan perlombaan terhadap dunia. Dunia mah sempit Pak. Kalau kita berlomba dalam bab dunia, menyempitkan hati. Tetangga kita udah ganti mobil nih, gitu. Waduh panas gitu ya. Kemudian berusaha tuh itu capai lembur atau cari proyekan kemana-mana gitu. Baru kita dapat mobil, tetangga nambah mobil baru. Aduh, tambah pusing lagi begitu. Tetangga kita bahagia dengan harta yang lebih baru lagi, kita yang lebih sesak dada kita. Ternyata ada informasi lagi nggak lama syukuran dipromosikan gitu, jadi dapat tambahan dan lain sebagainya. Makin sempit hati kita. Perlombaan terhadap akhirat itu melapangkan hati. Nah, Umar, Abu Bakar ini selalu lomba-lombaan lah gitu. Jadi kata Umar ketika ada seruan untuk infak sedekah, kata Umar, hari ini saya akan mengalahkan Abu Bakar.